pelajaran berikut ini yang menarik adalah bagaimana Alkitab menafsirkan Alkitab, saudara. Dirinya menafsirkan dirinya. Nah, ini yang juga perlu kita akan dalami juga dan pelajari. Bagaimana diri dari Alkitab itu bisa menjelaskan dirinya. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana mengenai konsep ini ketika Alkitab menafsirkan Alkitab dapat menolong kita untuk mengerti bagaimana cara menggunakan Alkitab itu sendiri. Lalu kedua, apakah ada pedoman kaidah yang digunakan dalam menafsirkan Alkitab agar kita mendapatkan kejelasan seperti pelajaran sebelumnya. Nah, hari ini dan saat ini untuk yang hari di mana kita akan mempelajari Alkitab menafsirkan Alkitab akan dijelaskan oleh hamba Tuhan. Kembali Pendeta Brian Pandairat. Kami persilakan Pendeta. Ya, baik. Terima kasih. Ini pelajaran hari Rabu ini menarik. Sangat menarik oleh karena ini adalah tema utama dari pelajaran sekolah sahabat kita. Bagaimana untuk menafsirkan Alkitab sebenarnya ini. Dan sebenarnya itu ini akan dipelajari lebih jelas pada pelajaran pada minggu yang akan datang. Tetapi ini sebenarnya sudah sangat baik untuk jadi pendahuluan kita bagaimana cara kita menafsirkan Alkitab. Sebenarnya apa itu menafsirkan? Apa kata tafsir? Mungkin itu sedikit dari bahasa Yunani hermeneuo. Artinya adalah to explain in word, menjelaskan dalam kata. Jadi sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak jelas, sekarang kita akan jelaskan di dalam kata. Nah, sekarang kenapa harus dijelaskan? Apakah Alkitab tidak jelas? Kenapa harus ditafsirkan? Apakah Alkitab itu tidak jelas? Tadi sudah dikatakan Alkitab itu sudah sangat jelas. Cuma masalahnya ada keterbatasan budaya. Tadi sudah disinggung. Ada keterbatasan budaya, keterbatasan sosial, keterbatasan politik yang berbeda dengan zaman kita sekarang. Ini ada ribuan tahun dia punya beda, dan itu sering membuat ada gap-gap yang harus kita jembatani. Dan kenapa kita menafsirkan adalah untuk membuat jembatan untuk menghubungkan antara kita, zaman milenial ini, dengan ribuan tahun lalu di zaman Musa. Belum ada internet di sana. Masih ada mungkin ada tablet tetapi tablet of stone, itu dua loh batu, itu bukan tablet seperti sekarang. Jadi kira-kira itulah kenapa kita tafsirkan, oleh karena kita bisa mengerti apa maksud yang apa yang dimaksudkan oleh penulis di zaman dahulu. Jadi untuk itulah kita berusaha untuk menafsirkan apa yang ada. Mungkin saya sedikit kasih cerita. Ini ada sedikit yang saya tertarik dengan, kalau ada yang perhatikan debat capres waktu lalu antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ini bukan untuk mendiskreditkan atau menyalahkan satu calon, tetapi yang menarik adalah ketika Pak Jokowi bertanya mengenai satu istilah unicorn. Ketika dia bertanya pada Pak Prabowo, bagaimana ini cara Bapak untuk membangun infrastruktur yang bisa membangun unicorn? Nah, ini Pak Prabowo dia bertanya, unicorn yang online gitu ya? Oh iya. Jadi ceritanya langsung nyambung. Bagaimana kalau seandainya ketika di debat seperti itu langsung bilang, oh unicorn yang kuda ada begitu, kemudian ada tanduk. Oh iya, caranya begini, mungkin kita langsung buat kandang yang besar, kita buat penangkaran, kita buat pembibitan yang hebat supaya binatang itu boleh maju. Nah, itu contohnya. Itu akan sangat jauh dia punya konteks, akan jadi rancu, jadi lucu, jadi aneh ketika itu disalah mengerti. Jadi kenapa Alkitab harus diinterpretasi, kenapa harus ditafsirkan, kenapa harus dijelaskan, supaya kita bisa mengerti maksud asli dari penulis Alkitab itu. Seperti tadi kata unicorn, ketika kita salah mengerti makna itu, maka itu akan jadi berbeda jauh dengan yang dimaksudkan di pembicaraan yang sementara berlangsung. Jadi kalau kita berbicara mengenai dongeng, pasti kita bicara mengenai kuda terbang. Tetapi ketika bicara mengenai dewasa ini, ekonomi, maka itu akan menjadi ya bisnis-bisnis online seperti yang dijelaskan di debat tersebut. Nah, sekarang kita kembali ke Alkitab. Sebelum itu saya ingin menjelaskan ada dua konsep yang agak berbeda di dalam penafsiran Alkitab. Kadang kita datang pada Alkitab, kita datang belajar, kita buka Alkitab, kita meditasi dengan
konsep yang sudah ada di dalam diri kita. Nah, ini yang dikenal dengan eisegesis. Contoh ya, saya sudah punya konsep bahwa semua makanan boleh dimakan. Oh, ini semua makanan boleh dimakan, semua daging, semua binatang boleh dimakan. Ketika saya datang di Markus 7 ya, bukan yang masuk yang menajiskan, tetapi yang keluar yang menajiskan. Wah, betul. Berarti semua makanan yang penting tidak muntah, aman. Oh, kita datang di Kisah pasal 10. Apa yang dihalalkan Allah, jangan kamu haramkan. Oh, betul. Artinya semua hantam saja. Sudah dihalalkan. Apakah seperti itu? Inilah penafsiran yang dinamakan seperti eisegesis. Ketika kita datang membuka Alkitab, kita sudah punya konsep di kepala. Konsep contoh seperti tadi. Semua makanan itu boleh dimakan. Kita datang dengan konsep seperti itu. Dan ketika kita buka Alkitab, kita mencari-cari ayat-ayat yang mendukung konsep yang saya sudah pegang. Jadi Alkitab kehilangan dia punya essence, dia punya arti. Kita seperti memperkosa Alkitab. Nah, ini yang dikatakan seperti eisegesis. Kita memaksakan ide kita untuk mempelajari Alkitab. Nah, baru-baru ini, mungkin di Indonesia Timur, lagi tren dengan satu konsep, yaitu Wednesday Crucifixion. Ya, mereka baca, ada beberapa ayat di dalam Injil yang mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan pada hari Rabu. Ya, berdasarkan katanya dari Matius 12, tanda Yunus, Yesus harus berada di kubur 3 hari 3 malam. Jadi artinya Yesus bangkit pada Minggu dini hari, berarti Yesus dikuburkan kira-kira sekitar hari Rabu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Ketika kita sudah punya konsep di kepala dan kita datang di Alkitab, maka Alkitab itu kehilangan maknanya. Nah, tetapi ini eisegesis. Itu kita datang masuk di Alkitab dengan konsep yang sudah ada di kepala. Tetapi konsep yang terbaik adalah exegesis. Kita datang di Alkitab dengan pemikiran yang kosong. Tidak ada mungkin tidak ada motif apa-apa. Kita datang murni untuk mencari kebenaran. Dan ketika kita datang, kita buka Alkitab, kita biarkan Alkitab berbicara untuk kita. Kita biarkan Alkitab menunjukkan makna yang sebenarnya. Kita biarkan Alkitab untuk menjelaskan siapa dirinya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Maka kita akan menemukan ini harta ataupun berlian-berlian yang sangat berharga di dalam Alkitab. Jadi mungkin seperti sedikit mengenai ini ada eisegesis dan exegesis. Mungkin saya minta maaf, saya agak panjang di sini. Tetapi saya ingin kembali kepada tadi. Bagaimana cara Alkitab menafsirkan Alkitab? Di pelajaran hari Rabu sebenarnya sudah sangat jelas, tapi saya ingin membuat itu lebih step by step, langkah demi langkah. Ketika kita mempelajari Alkitab, ketika kita ingin menjelaskan, mendapatkan pengertian Alkitab, bagaimana cara kita untuk mengerti, untuk menafsirkan, untuk menggali akan Alkitab tersebut? Ya, tadi mungkin sudah dijelaskan bagaimana keutamaan Alkitab itu di atas segala sesuatu. Ya mungkin kita bisa pakai concordance. Mungkin kita bisa pakai komentar Alkitab. Ada SDA BC, kemudian ada pilar komentari, ada banyak. Ada Henry's komentari, ada banyak komentar Alkitab terhadap teks-teks ataupun ayat-ayat tertentu dalam Alkitab. Tetapi saya ingin katakan, semua komentar itu bersifat komentar. Artinya itu bukan final decision. Kalau kita buka semua komentar, pasti akan ada perbedaan di antara komentar-komentar tersebut. Jadi jangan puas dengan komentar Alkitab. Kita sudah buka pilar komentari, Henry's komentari. Sudah, itu yang paling betul. Oh, kita singkirkan dulu semua komentar Alkitab. Itu bisa membantu kita untuk melihat apa yang ada, tetapi bukan itulah final. Kita singkirkan mungkin ini buku-buku sejarah, buku-buku arkeologi. Kita mungkin singkirkan dulu. Itu bisa membantu, tetapi itu bukan yang terutama. Sudah dibahas tadi. Nah, yang paling penting yang pertama ketika kita membuka Alkitab adalah kita datang berdoa, kita meminta
kehadiran Roh Kudus. Itu yang paling penting ada di sekolah sahabat ini. Kemudian kita datang dengan hati yang terbuka. Kita datang dengan hati yang terbuka. Ada banyak orang datang buka Alkitab, sudah memiliki konsep, dan dia menutup akan hatinya untuk berubah. Sudah berapa orang yang saya coba diskusi tentang satu konsep, dan mereka menolak berubah oleh karena mereka menolak menerima apa yang ditulis di Alkitab oleh karena mereka sudah punya konsep. Dan ini akan agak susah ketika kita datang sudah punya konsep dan kita tidak mau berubah. Sangat penting kalau kita datang di Alkitab dengan kerendahan hati untuk menerima apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, kemudian juga dengan kesungguh-sungguhan. Kesungguh-sungguhan. Nah, kenapa sungguh-sungguh? Karena ya itu yang pertama ya, kita datang dengan konsep berdoa, sungguh-sungguh dan hati yang terbuka. Langkah yang kedua, ketika kita datang untuk mempelajari Alkitab adalah kita baca ayat itu. Kita baca ayat itu. Contoh di dalam Kisah 10, apa yang dihalalkan Allah jangan kamu haramkan. Kita baca itu berulang-ulang. Ulang, dan ulang-ulang. Kita baca ayat itu ulang sampai kita mungkin hafal. Karena dengan begitu kita akan mendapatkan mungkin ada sesuatu pemahaman baru ketika kita mengulang akan pembacaan Alkitab. Dan penekanan saya adalah baca. Jangan dengar orang lain. Kadang-kadang kita datang di Alkitab cuma dengar, oh menurut pendeta, dibilang ada di ayat Alkitab bahwa ayat seperti ini. Sementara kita tidak pernah baca. Saya ingin kita datang di Alkitab, baca. Apakah betul seperti itu? Saya kasih contoh. Ketika ada banyak orang katakan bahwa Yunus itu dia dimuntahkan di pinggir kota Nineve. Tapi sebenarnya bukan demikian. Dia harus berjalan cukup jauh untuk masuk ke kota tersebut. Kalau kita baca di dalam Alkitab di teks yang asli. Intinya adalah baca. Kita baca dan baca. Kemudian yang ketiga, tadi baca sudah. Kita coba lihat dari segi bahasa. Di dalam pelajaran sekolah sahabat disarankan untuk kita melihat bahasa asli. Bahasa asli perjanjian lama adalah bahasa Ibrani, dan sebagian ada bahasa Aramaik. Kemudian bahasa asli perjanjian baru adalah bahasa Yunani. Ya, kita tidak ambil bahasa. Mungkin ada sebagian anggota jemaat atau pemuda-pemuda yang tidak ambil mata kuliah Greek ataupun Hebrew. Tetapi, tapi sekarang ada banyak aplikasi yang boleh kita gunakan. Ada Bible Works, sana ada Ezord, sana ada kemudian ada Bible Hub yang kita bisa gunakan untuk melihat apa arti di dalam arti dari bahasa asli tersebut. Mungkin kita bisa gunakan. Seandainya pun tidak bisa, kita bisa gunakan terjemahan Alkitab yang paling mendekati. Terjemahan Alkitab. Ada banyak terjemahan Alkitab, ada selain bahasa Indonesia, terjemahan baru ITB. Mungkin kita bisa juga lihat ke bahasa Inggris, ada King James, ada NIV, ada RSV. Kita bisa lihat terjemahan-terjemahan yang dekat dengan teks tersebut. Nah, kemudian sesudah kita lihat bahasa, kita lihat konteks. Nah, ini yang paling penting adalah konteks. Ketika kita mencari arti dari satu kata, jangan dulu cari tempat lain. Kita lihat dulu konteks di situ. Ketika kita berbicara mengenai Wahyu 10, jangan dulu cari konteks di Matius atau di Wahyu. Kita cari dulu konteks di Wahyu Kisah pasal 10. Karena biasanya di konteks itu, disitulah kita temukan jawaban. Saudara kalau lihat ini polisi-polisi, ketika ada kasus kejahatan, maka sangat penting bagi mereka untuk pergi ke TKP. Nih, TKP. Nah, kenapa? Oleh karena petunjuk semua kejahatan, pembunuhan atau apapun ada di TKP. Jejak-jejak ataupun ada clue-clue, itu semua ada di TKP. Begitu pula ketika kita datang mempelajari Alkitab, penjelasan ataupun arti dari sesuatu teks itu sebagian besar ada di TKP. TKP-nya adalah konteks. Apa itu konteks? Ayat sebelum dan ayat sesudah. Artinya kita harus mempelajari satu pasal itu atau satu perikop itu.
kita baca ulang-ulang. Jadi ayat yang kita akan pelajari kita sudah baca ulang-ulang. Kemudian kita baca juga ini perikop yang kita akan yang memuat ayat yang ataupun bagian teks yang kita akan pelajari, kita baca ulang-ulang, baca ulang-ulang, baca ulang. Dan ada banyak kali, ada sering sekali kita menemukan kebenaran ketika kita membaca akan ulang-ulang. Membaca itu berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Nah, kemudian ini konteks, itu konteks ada konteks yang dekat. Itu dikatakan di sini immediate context atau konteks yang terdekat. Jadi kita lihat di ayat sebelum, ayat sesudah. Kadang juga kita harus melihat ini broader konteks, konteks yang lebih luas. Di sekeliling TKP, kata yang tadi. Di sekeliling TKP mungkin kita bisa lihat pasal sebelumnya. Berbicara apa mengenai ini. Di kisah pasal 9 mungkin. Atau kisah pasal 11, 14, 15. Kadang-kadang di sekeliling TKP atau di sekeliling konteks itu, kita bisa mendapatkan petunjuk untuk penafsiran ataupun penjelasan dari ayat yang kita perlukan. Jadi kita harus lihat ini konteks. Kita harus lihat konteks. Dan kemudian yang terakhir adalah kita lihat ini intertestamental study atau kita lihat bagaimana digunakan itu di dalam Alkitab di perjanjian yang lain. Contoh misalnya Kisah 10 kita boleh lihat di dalam perjanjian baru, perjanjian lama. Ketika dikatakan apa yang sudah dihalalkan Allah, kita lihat ternyata kita dapati di perjanjian lama di imamat ada katakan ada haram, ada halal. Jadi kita coba bandingkan, itu yang terakhir, kita coba bandingkan dengan bagian-bagian lain di Alkitab, mungkin di Matius, di buku-buku yang lain, ataupun mungkin di perjanjian yang lain. Dengan demikian kita boleh mendapatkan pemahaman dari ayat yang kita inginkan. Contoh seperti tadi, ketika kita berbicara mengenai apa yang dihalalkan Allah, kalau kita baca konteks, ternyata kita dapati sesuatu yang dihalalkan Allah itu adalah mengenai penginjilan kepada orang-orang kafir. Orang-orang orang-orang yang tidak bersunat. Bukan bicara mengenai makanan. Bukan bicara makanan. Konteks juga di dalam Kisah 10 adalah tidak ada disebutkan, dicatat bahwa Petrus menyembelih dan memakan binatang-binatang yang ada di dalam mimpinya itu. Jadi intinya adalah kita harus mempelajari konteks. Kita mempelajari akan bagian-bagian lain di Alkitab. Bagian-bagian lain. Tetapi yang penting adalah kita baca, berulang-ulang, berulang-ulang. Mungkin demikian kita masih akan membahas ini di minggu yang akan datang. Ini sangat menarik, sangat menarik. Tetapi mungkin demikian karena waktu sangat terbatas, saya kembalikan pada pemimpin diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Brian. Jadi luar biasa ya, bagaimana penjelasan tentang Alkitab menafsirkan Alkitab. Dan itu sangat menolong bagi kita semua, saudara-saudara. Dan sekarang kita masuk di bagian terakhir. Nah, ini sangat penting menyangkut berhubungan dengan identitas gereja kita, gereja masa yang ke-7. Di saat kita sedang membahas Alkitab, lalu dikatakan bagaimana sola scriptura itu sendiri dan Ellen White. Mungkin banyak pemirsa atau banyak orang-orang muda, saudara-saudara mungkin belum tidak tahu siapa itu Ellen White. Namun mungkin kita tahu juga, mungkin sering mendengar bagi kalangan orang Advent tulisan-tulisan Ron Nubuat. Lalu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, saudara-saudara. Mengapakah selalu penting merujuk kembali akan pengajaran dan kesaksian, yaitu Roh Nubuat, yang adalah Alkitabiah dan sebagai standar pengajaran dan doktrin kita. Lalu, bagaimana kita di saat yang sama menghargai karya yang luar biasa, terang yang luar biasa dari Roh Nubuat, dalam hal ini di dalam tulisan Ellen G. White, tapi namun kita tetap sama juga meninggikan supremasi Alkitab itu sendiri. Artinya tidak meninggalkan Alkitab, tidak menurunkan supremasi Alkitab. Nah, ini menarik, saudara. Akan dibahas dan akan dijelaskan oleh hamba Tuhan, Pendeta Arcangelo. Mari kita saksikan dan dengarkan. Apakah saya harus memperkenalkan diri? Saya yakin bagi saudara-saudara yang sudah menjadi subscriber di channel kita, mereka sudah tahu siapa Pendeta Arcangelo. Tapi boleh juga, jika ada yang belum tahu, boleh memperkenalkan diri. Silakan, Pendeta.
sebetulnya hanya baik. Terima kasih. Singkat saja, barangkali nanti teman-teman juga boleh memberikan tambahan dalam pelajaran hubungan antara sola scriptura dan tulisan-tulisan dari Ellen G. White. Sola scriptura kan hanya Alkitab dari Martin Luther, tokoh reformator Protestan. Dia punya konsep sola scriptura yang kita sudah pelajari tadi. Sebetulnya dia punya maksud adalah cara beragama, beriman, dan berkeyakinan haruslah hanya berdasar pada Alkitab. Itu maksudnya sola scriptura. Jadi Alkitab harus dijadikan satu-satunya dasar dalam beragama dan satu-satunya dasar dalam penentu iman dan perilaku kehidupan orang-orang Kristen yang sejati. Itu sola scriptura. Sehingga dalam pelajaran hari Minggu yang sudah dijelaskan tadi, saya ingin kutip kembali. Ini tokoh reformator, Martin Luther, dia katakan begini, Alkitab saja menjadi tuan dan penguasa yang benar atas semua tulisan dan pengajaran di bumi. Jadi ini perkataan dari Martin Luther. Nah, kalau hanya sola scriptura, hanya Alkitab, kita orang-orang Advent bagaimana ini? Kita punya Nabiya yang kita akui dia Nabiya, Ellen G. White. Dia memberikan banyak tulisan-tulisan. Dan sekarang pertanyaan, kalau hanya Alkitab, bagaimana dengan tulisan-tulisan yang dicatat lewat pena inspirasi dari Ellen G. White? Nah, ternyata dalam buku Alfa dan Omega jilid 8, halaman 595, Ellen G. White dia katakan begini, Alkitab adalah wewenang tertinggi dan norma terakhir serta standar tertinggi untuk semua doktrin, iman, dan perbuatan. Jadi ternyata Ellen G. White dia mendukung konsep sola scriptura, hanya Alkitab. Bahkan dia menyampaikan bahwa semua tulisan-tulisan dari Ellen G. White ini tidak menggantikan posisi daripada sola scriptura. Tidak menggantikan posisi dari Alkitab. Karena memang maksud dan tujuan daripada Allah memberikan penglihatan kepada Ellen White adalah supaya di akhir zaman umat-umat Allah mereka akan meletakkan bahwa Alkitab itu adalah dasar kebenaran yang sejati. Jadi Ellen White dia mendukung konsep sola scriptura. Dia tulis dalam buku Testimony for the Church jilid 2 halaman 605, dia katakan begini, engkau tidak akrab dengan Alkitab jika engkau telah menjadikan firman Allah sebagai pelajaranmu dengan kerinduan untuk mencapai standar Alkitab dan mencapai kesempurnaan Kristen, engkau telah lalai untuk membiasakan dirimu dengan kitab yang diilhami Allah, sehingga ia berupaya menjangkau engkau dengan kesaksian langsung dan sederhana. Jadi ternyata Ellen White dia menyatakan bahwa bila mana sebetulnya kita menjadi seorang yang tekun mempelajari Alkitab, kita tidak perlu juga mempelajari tulisan-tulisan Ellen White. Tapi karena kita punya banyak kelemahan, maka ini tulisan Ellen White yang merupakan terang yang lebih kecil untuk menuntun pria dan wanita kepada terang yang lebih besar, dia berikan supaya kita apa? Dikatakan di sini supaya bisa menjangkau bagi mereka yang belum terlalu tekun mempelajari Alkitab. Jadi untuk pelajaran hari Kamis ini, saya senang dengan catatan pelajaran sekolah Sabat. Dia sampaikan bahwa tulisan yang disampaikan oleh Ellen White memiliki ilham, tetapi mereka memiliki fungsi yang berbeda dari Alkitab.
tulisannya bukan tambahan untuk Alkitab, tetapi tunduk kepada Alkitab. Ellen White tidak pernah bermaksud agar tulisannya menggantikan kitab suci, namun sebaliknya ia meninggikan Alkitab sebagai satu-satunya standar untuk iman dan perbuatan. Jadi, Mrs. White, dia sangat meninggikan Alkitab, Bible. Oleh karena itu, barangkali yang kita bisa ambil di sini, kita jangan pernah menjadikan tulisan daripada Ellen White sebagai fondasi daripada dogma-dogma di dalam Alkitab. Ya. Karena Alkitablah satu-satunya dasar kita beriman, dan itu dipraktekkan oleh gereja kita. Gereja Masih Advent hari ke-7. Sola Scriptura. Terima kasih. Ya, terima kasih saudara-saudara, dan luar biasa atas pelajaran tentang Sola Scriptura dan Ellen G. White. Dan kita sudah mendapatkan ya pengertian yang jelas. Jadi saudara-saudaraku, saudara-saudara yang selalu membaca tulisan-tulisan Ellen White, Roh Nubuat, yaitu adalah pengajaran kesaksian, itu adalah Alkitabiah, dan namun itu tidak meninggikan atau menurunkan supremasi Alkitab itu sendiri. Artinya tidak meninggalkan bagaimana dasar kita, pengajaran kita, doktrin kita, iman kita, semuanya berdasarkan Alkitab. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, hari ini saya minta juga ada tambahan mungkin saudara-saudara untuk bagian ini. Adakah yang ingin memberikan tambahan dari hamba Tuhan yang lainnya menyangkut Sola Scriptura dan Ellen G. White? Ada tambahan? Mungkin Pendeta Ya. Juwiner dia sudah join ini. Mungkin Oh iya, dia... ada Pendeta Juwiner Kasingku. Ya, Iya. selamat join, datang, masuk di forum teologi ini dalam diskusi Sekolah Sahabat. Mungkin Pendeta Kasingku, ya, Pendeta Kasingku sudah mengikuti forum ini dari pelajaran yang sebelumnya tentang doktrin, karena kita pelajaran Sekolah Sahabat, dan Pendeta Kasingku mungkin boleh berikan tambahan. Dari pelajaran tadi, yang terakhir yang dibahas oleh Pendeta Arce menyangkut Sola Scriptura dan Ellen G. White itu sendiri, saudara-saudara. Nah, mungkin ada tambahan Pendeta Kasingku, kami persilakan. Baik, selamat malam, sorry saya baru gabung. Oh iya, ngomong-ngomong selamat ulang tahun ya, buat baik, anak yang tercinta. Terima kasih. Iya. Oke, saya tidak sempat mengikuti dari awal, tetapi saya yakin kita semua sudah mempelajari akan pelajaran Sekolah Sahabat kita. Saya hanya mau menyampaikan, tidak menambahkan, karena kita semua di sini ada cara berpikir kita sendiri untuk menerangkan ini firman Tuhan tersebut pelajaran Sekolah Sahabat. Mungkin ada yang sudah membahas mengenai ini, tetapi saya hanya mau menyampaikan mengenai peran dari tulisan-tulisan Roh Nubuat terhadap Alkitab itu sendiri, dan juga untuk kita Gereja Masih Advent hari ke-7. Yang saya mau garis bawahi ialah bahwa tulisan-tulisan Roh Nubuat itu tidak menggantikan akan Alkitab itu sendiri. Jadi tulisan-tulisan Ellen G. White atau tulisan-tulisan Roh Nubuat, pena inspirasi itu tidak menggantikan peran otoritas dari Alkitab. Alkitab itu merupakan dasar otoritas dari gereja kita. Dan tulisan Roh Nubuat tidak menggantikannya. Tulisan Roh Nubuat adalah mendukung, menyokong akan apa yang disampaikan firman Tuhan. Jadi tulisan Roh Nubuat itu bukan pengganti Alkitab. Justru dia meninggikan akan Alkitab. Kalau seandainya ada ajaran-ajaran yang berkembang, yang kelihatannya benar, yang ada di dalam tulisan-tulisan Roh Nubuat, tetapi tidak didukung oleh dasar Alkitabiah, apakah kita akan mengikuti akan ajaran tersebut? Tentunya tidak. Oleh karena Alkitab yang merupakan dasar bagi kita. Itulah sebabnya Mrs. White mengatakan apabila seandainya dalam tanda kutip ada tulisan-tulisannya, informasi-informasi yang disampaikannya yang tidak sesuai dengan Alkitab, jangan menggunakan akan
tulisan-tulisannya tersebut, tetapi harus kembali ke Alkitab. Jadi yang saya mau tekankan pada saat ini, sampaikan pada saat ini ialah, mari kita kembali ke Alkitab. Mari kita kembali ke Alkitab. Alkitab itu merupakan dasar bagi kita. Alkitab itu merupakan sumber yang paling akurat untuk mempertahankan atau melatih akan iman kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Tetapi yang saya mau tambahkan juga seperti ini, bukan berarti kita mengesampingkan akan tulisan-tulisan nubuat, tidak, bukan seperti itu. Apabila tulisan-tulisan nubuat itu sesuai dengan firman Tuhan, maka kita juga harus mengikuti akan tulisan-tulisan tersebut. Oleh karena tulisan tersebut adalah berasal dari Allah itu sendiri. Jadi mungkin seperti itu. Saya minta maaf karena saya baru bergabung dengan saudara-saudara sekalian. Baik. Terima kasih Pendeta Junior Kasingkut, ya Bapak. Dimaafkan karena kami mengerti bahwa hamba Tuhan ini sedang merayakan ulang tahun bersama anaknya ya, yang dia cintai, yang dia sayangi. Baik, ada tambahan saudara. Jadi kita sudah mendapatkan informasi ya, luar biasa pelajaran kita, dan saya percaya bahwa acara ini atau diskusi kita ini akan menjadi berkat bagi saudara-saudara para pemirsa yang menyaksikan dan yang mendengarkan nanti juga via podcast mungkin yang akan dipasang atau di post di Spotify dan sebagainya melalui audio-audio. Dan ini kita sudah masuk dalam penghujung, saudara-saudara. Saya berharap saudara-saudaraku dan hai orang-orang muda guys semuanya, jangan pernah tinggalkan akan waktu-waktu kita di saat ada kesempatan belajar, dan saat ini kita sedang ada di rumah, working from home, lalu kita sedang belajar juga di rumah, ataupun berkegiatan hanya di rumah, maka sediakan waktu sambil mendengar, sambil bekerja, sambil mendengarkan akan diskusi kita ini melalui audio ataupun YouTube channel yang telah diberikan. Dan hari ini, saat ini kita akan masuk dalam penghujung untuk kita mendengarkan kata-kata penutup atau kesimpulan yang singkat dari tema pelajaran pekan ini, yaitu hanya oleh Alkitab, sola scriptura. Maka kita akan lihat dan kita mendengarkan sebagai closing statement dari sahabat-sahabat hamba-hamba Tuhan bagian untuk penutup ini. Dan saya pertama minta kepada Pendeta Suling dulu, Friendly Suling. Mungkin ada statement. Baik, mungkin untuk closing statement pada pertemuan ini, yang menarik adalah 40 penulis, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru, mereka tidak bertentangan. Dan mereka merupakan penulis yang pengarangnya atau sumbernya daripada Tuhan. Yang menjadi masalah adalah kita sebagai pembelajar Alkitab yang bertentangan. Untuk itu kita harus kembali seperti Pendeta Brian katakan tadi. Dan satu ayat mungkin sebagai penutup, Raja Daud katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita dulu yang merasakan kebaikan Tuhan, kita dulu yang melihat kebaikan Tuhan, barulah kita membagikan itu kepada orang lain. Untuk itu Alkitab akan menjadi berkat kalau kita melakukan itu. Tuhan memberkati. Amin, amin. Terima kasih. Berikutnya Pendeta Moritz. Kami persilakan. Bisa di unmute? Oke. Ya, dari saya hanya singkat aja, karena saya percaya semua yang telah kita dengarkan tadi yang sudah disampaikan sangat menguatkan. Dan untuk kita yang sedang berdiskusi dan juga untuk pemirsa yang di mana mereka berada, dari saya hanya satu ayat, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu kita baca iku dan terang bagi jalanku. Biar Alkitablah yang menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Ayat firman Tuhan. Dan berikutnya Pendeta Clary. Dipersilakan. Yesaya 8 ayat 20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Terima
kasih. Terima kasih. Luar biasa, singkat. Memang Pendeta Claire ini suka singkat, jelas, dan padat kalau bagian penutup. Dan berikutnya adalah Pendeta Roy Maringka. Persilakan Pendeta Roy untuk bagian penutup. Baik. Alkitab itu, bila kita memperoleh pengetahuan, Alkitab itu akan mengubah kehidupan. Jadi semakin kita menerima banyak pengetahuan firman Tuhan, maka perubahan hidup itu harus kita alami. Amin. Amin. Terima kasih. Perubahan hidup oleh karena firman Tuhan. Dan berikutnya Pendeta Hezki Wauran. Silakan. Kita ini sudah berdosa. Kita ini sudah tercemar dengan pikiran yang tidak baik. Oleh karena itu, seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 189. Alkitab itu harus pergi kepada Alkitab dengan mental pelajar. Kalau bilang pelajar, kita datang untuk belajar. Jangan bawa pikiran-pikiran yang lain, kita pergi untuk belajar sebagai seorang yang jauh dari sempurna. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Hezki. Ya, luar biasa. Dan berikutnya kita dengarkan dari Pendeta Brian. Dipersilakan Pendeta Brian. Oke, baik. Kalau dari saya, statement saya adalah love your Bible. Cintailah Alkitab. Kalau Anda suka novel, di Alkitab ada novel. Anda suka sejarah, di Alkitab ada sejarah. Anda suka misteri, di sana ada Wahyu, ada Daniel, ada misteri. Kalau Anda suka lagu, puisi, di sana ada banyak lirik-lirik lagu ataupun puisi-puisi yang indah. Apapun yang saudara perlukan, ada di dalam Alkitab. Jadi, cintailah Alkitab Anda. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Brian. Statement yang luar biasa juga. Dan selanjutnya Pendeta Arce. Kami persilakan Pendeta Arce. Baik, saudara-saudara semua, cara teraman untuk beragama, cara teraman untuk berkeyakinan adalah sola scriptura. Sebab Yesaya 40 ayat 8 katakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Pendeta Arce Ngelo. Luar biasa dan puji Tuhan. Dan terakhir Pendeta Juwiner Kasingku untuk statementnya. Ini harus cukup panjang kayaknya karena masuk terakhir ini. Baik, saya hanya mau lihat hubungan antara tulisan-tulisan Roh Nubuat dan juga Alkitab itu sendiri. Tulisan-tulisan Roh Nubuat atau tulisan-tulisan dari Mrs. White itu merupakan tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah, itu sangat penting bagi kehidupan rohanian saudara dan saya, tapi yang perlu kita ingat bahwa itu tidak boleh digunakan sebagai jalan pintas untuk mempelajari Alkitab dengan cermat. Meskipun kita dapat memperoleh wawasan yang mental begitu penting di dalam kehidupan kita, itu atau tulisan-tulisan Roh Nubuat itu bukanlah pengganti untuk penyelidikan menyeluruh atas Alkitab itu sendiri. Jadi jangan kita dasarkan iman kita hanya kepada tulisan-tulisan Roh Nubuat saja, lalu kita mengesampingkan akan Alkitab tersebut. Tetapi marilah kita membuat Alkitab itu sebagai sumber kita yang paling utama. Dan setelah itu, tulisan-tulisan Roh Nubuat itu dapat mengikutinya. Sehingga cara belajar kita, cara mempelajari akan firman Tuhan itu lebih terarah, dan lebih daripada itu kita boleh lebih dekat dengan Tuhan. Jadi seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, amin. Pujilah Tuhan dan terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudaraku, demikianlah forum teologi kita. Kami telah bisa berdiskusi bersama-sama dan biarlah segala diskusi ini menjadi pengetahuan bagi saudara-saudara yang mendengarkan, yang menyaksikan, sehingga ini boleh menambah, mempersiapkan diri untuk hari ini, pekan ini,
dan berdiskusi di hari Sabat yang mendatang. Dan saudara-saudaraku, untuk mengakhiri dari forum teologi ini, kami mengundang Pendeta Brian untuk boleh mengakhiri dengan doa 3. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kesempatan indah kami boleh mempelajari akan satu seri pelajaran sekolah Sabat yang boleh menuntun kami untuk mempelajari Alkitab. Biarlah Engkau meteraikan pelajaran ini di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadikan Alkitab sebagai satu standar yang tertinggi. Kami boleh berusaha untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran yang indah. Kami boleh menafsirkan ataupun mencari mengerti akan apa yang tertulis di dalamnya untuk kehidupan kerohanian iman kami lebih dekat dengan Tuhan. Engkau berkati akan umat-umat Tuhan yang mendengarkan atau mengikuti akan program ini. Kiranya Tuhan akan berkati di dalam kehidupan mereka masing-masing, berkati akan keluarga masing-masing, berkati akan pekerjaan di dalam semua aktivitas. Kiranya Tuhan akan berikan keberhasilan. Dan Tuhan, terlebih Tuhan akan berikan waktu, Tuhan akan berikan komitmen, kemauan untuk menyelidiki akan firman Tuhan. Berkati untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah membahas akan pekabaran ataupun pelajaran demi pelajaran, kiranya Tuhan akan memberkati pelayanan dimanapun mereka ditempatkan. Dan Tuhan akan memberkati keluarga masing-masing, dan terlebih yang sementara persiapan untuk pernikahan, Tuhan akan berkati di dalam pernikahan, dan kami semua dapat selalu memuji membesarkan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, saudaraku, demikianlah forum teologi kita. Sampai bertemu di diskusi selanjutnya. Tuhan memberkati.